Kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga. Amin.
intensi misa pagi hari ini, mohon kedamaian kekal bagi Bapak Gregorius Dipo Hendro Prasetyo. Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini kami membawa Bapak Gregorius Dipo Hendro Prasetyo yang Kau panggil menghadap-Mu. Berkenanlah menerimanya dalam keabadian seperti yang diimaninya seumur hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu.
hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Kau mengulurkan tangan kanan-Mu dan menyelamatkan dahaku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan. Sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka,
begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Marilah ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kegagalan kadang membuat manusia kehilangan harapan. Orang yang gagal sering kehilangan harapan, putus asa. Namun kegagalan juga dapat menjadi awal untuk sebuah perubahan hidup. Hari ini saya dan para saudara menyaksikan Petrus yang gagal menangkap ikan. Dari pengalaman kegagalan Petrus ini, ada beberapa hal menarik yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, Petrus sedang mengalami kegagalan. Semalam-malaman bekerja keras, tidak menangkap apa-apa.
Sebagai seorang nelayan, tentu Petrus tidak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan atau pegawai negeri. Jika hari ini dia memperoleh penghasilan, menoleh tangkapan ikan, dia ada penghasilan. Jika tidak menangkap apa-apa, yang kosong sama sekali. Kalau karyawan setiap bulan mendapat gaji. Padahal para nelayan ini bekerja sepanjang malam di tengah laut yang gelap, sepi, dan berhadapan dengan bahaya yang dapat sewaktu-waktu datang mengancam. Jika hujan deras, badai gelombang menghantam, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau seorang petani, ada hujan, ada angin, bisa pulang ke rumah. Kalau nelayan, tidak bisa apa-apa di tengah lautan. Sudah bekerja sepanjang malam, belum tentu ada hasil. Tetapi nyawa taruhannya. Itu yang pertama, Petrus gagal. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bisa dibayangkan para saudara, bagaimana suasana hati Petrus mendengar ajakan Tuhan Yesus itu. Atas ajakan Tuhan Yesus itu Petrus menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Para saudara yang terkasih, Petrus adalah nelayan yang berpengalaman. Tentu Petrus tahu medan kerjanya. Mau ke tempat yang lebih dalam, di mana lagi? Semalaman dia bekerja, tidak dapat apa-apa. Dari kata-kata Petrus ini, telah sepanjang malam bekerja keras. Ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Waktu, sepanjang malam. Tenaga, bekerja keras. Yang ketiga, keahlian dan kemampuan. Tentu segala kemampuan telah dikerahkan sebagai seorang nelayan. Dan hasilnya, tanpa hasil, tidak menangkap apa-apa. Yang ketiga, Petrus keluar dari kegagalan. Kata-kata Petrus menarik. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dengan sederhana, para saudara dapat dikatakan, telah sepanjang malam bekerja keras dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan. Tidak ada hasil apapun, tetapi karena perintahmu, aku akan menuruti. Nampak jelas dari sini. Petrus keluar dari dirinya sendiri untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus. Petrus tidak terjebak pada dirinya sendiri, tenaganya, waktunya, kemampuannya. Petrus tidak lagi memandang dirinya sendiri, tetapi dia memandang, mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Jika Petrus menolak, para saudara, ajakan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus dapat memaksa? Tidak bisa. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Misalnya Petrus mengatakan, tidak mau aku sudah sepanjang malam bekerja dan tidak ada hasil apa-apa. Mosok sekarang kamu suruh ke tempat yang lebih dalam, kemana lagi? Tidak mau aku. Jika begitu, Tuhan Yesus pun tidak pernah bisa memaksa. Yang keempat, Petrus mengalami peristiwa yang mengubah. Para saudara, benar ketika Petrus keluar dari dirinya sendiri, lalu mengikuti perintah Tuhan Yesus, terjadilah peristiwa yang belum pernah dialami. Dalam waktu yang singkat, Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga jala yang dipakai menangkap ikan mulai koyak, seakan-akan dipermalukan dia. Di hadapan Tuhan Yesus, panjangnya waktu, besarnya tenaga yang dikeluarkan, segala kemampuan yang dia miliki tidak ada artinya sebagai nelayan.
hanya dalam waktu yang sangat singkat, tidak banyak tenaga, tidak perlu kemampuan berlebihan. Hasilnya sangat besar sampai jala mulai koyak. Kata kuncinya adalah, tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Kata kunci ini menunjukkan dengan jelas sebuah perubahan dari berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada perintah Tuhan Yesus. Dari bekerja karena kehendak sendiri menjadi bekerja atas perintah Tuhan Yesus. Dari bekerja bersama dan bekerja sama dengan manusia menjadi bekerja bersama dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang keempat. Yang kelima, menjadi penjala manusia. Atas peristiwa besar yang dialaminya ini, Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Para saudara, di hadapan Tuhan Yesus, Petrus mengalami dirinya sebagai orang berdosa. Mengapa? Bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia melakukan pelanggaran, penyimpangan moral atau agama, tetapi karena pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Meski tidak melakukan kejahatan apapun atau tindakan yang melanggar moral atau hukum agama, bagi Petrus ketika dia memusatkan pada dirinya sendiri, dia orang berdosa. Jadi bukan karena dia melakukan pencurian atau pembohongan, tidak. Tetapi ketika dia merasa memusatkan hidupnya pada dirinya sendiri, itu berdosa bagi Petrus. Maka para saudara yang terkasih, memusatkan pada diri sendiri artinya segala sesuatu dilakukan hanya sebatas mengikuti kehendak diri sendiri. Tuhan Yesus mengajak untuk berubah. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan mengikuti kehendak Allah. Karena memang mengikuti kehendak dirimu sendiri, maunya sendiri, bagi Petrus berdosa. Indah sekali sebetulnya para saudara pengalaman Petrus ini. Dia seorang nelayan biasa yang sederhana, akal budinya tidak bagus, tidak seperti orang-orang kota. Hidupnya mengandalkan tenaga dan kemurahan alam, lihat saja para nelayan. Tetapi kemudian berubah menjadi penjala manusia. Dari bekerja untuk diri sendiri, menjadi bekerja bersama dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Ini bukan soal hasil, tetapi sikap hati yang bersedia diajak bekerja bersama dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Banyak dari saya, di antara kita para saudara, sebenarnya diajak bekerja bersama dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus dalam gereja, menjadi fungsionaris lingkungan, menjadi fungsionaris wilayah, menjadi fungsionaris paroki, menjadi aktivis gereja. Sebenarnya kita diajak, tetapi sebagian dari kita menolak, bahkan menolak dengan keras. Tuhan Yesus mengajak bekerja bersama dan bekerja sama dengannya bukan soal hasil, tetapi kesediaan tulus seperti Petrus. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena perintahmu, aku mau. Kata kuncinya sederhana, mau atau tidak. Ada banyak alasan Petrus untuk tidak mau. Sudah sembahyang malam ini loh, aku bekerja, gak ada hasilnya. Aku sudah capek sepanjang malam, gak ada hasilnya. Banyak alasan sebenarnya Petrus bekerja dan menolak. Tetapi Petrus mengatakan, aku mau. Mohon berkat Allah para saudara,
agar saya dan para saudara juga bersedia mau bekerja bersama dan bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening.